Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dengan NIM 220103020212. Video saya kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Fitriani, SPD, STHI, MPD. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali mendengar atau membaca cerita lucu. Cerita lucu tersebut dapat berupa cerita rekaan maupun cerita yang didasarkan pada kejadian nyata. Ada cerita lucu yang dibuat bertujuan untuk menghibur dan ada pula yang dibuat dengan tujuan yang lainnya. Salah satu cerita lucu yang beredar di masyarakat adalah anekdot. Anekdot bertujuan untuk menyampaikan kritik, tetapi tidak dengan cara yang keras atau menyakiti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anekdot adalah cerita singkat yang menarik, lucu, dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal, dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Meskipun demikian, ada pula teks anekdot yang bukan berdasarkan kejadian yang nyata, dan tidak membahas mengenai orang penting ataupun terkenal, melainkan membahas mengenai isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya adalah struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot ada 5, yaitu abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Yang pertama adalah abstrak. Abstrak berisi gambaran umum mengenai cerita singkat tersebut. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi berisi gambaran mengenai latar belakang alasan cerita singkat tersebut terjadi atau yang menjadi penyebab utama terjadinya krisis. Pada bagian ini, cerita mengarah pada krisis, konflik, atau peristiwa utama yang terjadi pada tokoh-tokoh di dalam cerita. Selanjutnya adalah krisis. Krisis merupakan bagian teks anekdot yang mengungkapkan pokok masalah atau inti masalah dalam cerita singkat tersebut. Pada bagian inilah teks anekdot mengandung humor atau kekonyolan yang mengundang tawa pembaca atau pendengar cerita singkat tersebut. Selanjutnya adalah reaksi. Reaksi merupakan bagian teks anekdot yang mengungkapkan penyelesaian masalah dalam cerita teks anekdot. Reaksi ini dapat berupa sikap menertawakan ataupun mencela. Yang terakhir adalah koda. Koda merupakan bagian penutup dari teks anekdot. Dapat berupa komentar, persetujuan, ataupun penjelasan dari cerita tersebut. Keberadaan koda dalam teks anekdot merupakan opsional, jadi bisa ada ataupun tidak ada. Baik, selanjutnya adalah contoh teks anekdot. Teks anekdot ini dapat berupa narasi maupun dialog. Yang saya contohkan di sini adalah teks anekdot yang berupa dialog. Dosen yang juga menjadi pejabat. Bagian pertama yang berwarna biru merupakan abstrak. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Selanjutnya yang berwarna merah adalah orientasi. Tono, saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin, begitu saja diperhatikan sih Ton. Tono, ya, Udin tahu sebabnya. Udin, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Kemudian yang berwarna ungu adalah bagian krisis. Tono, bukan itu sebabnya Din, sebab dia juga seorang pejabat. Lalu yang berwarna hijau adalah bagian reaksi. Loh, apa hubungannya? Dan yang terakhir bagian penutup ialah koda yang berwarna abu-abu. Tono, ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Dalam teks anekdot tersebut, kritik yang disampaikan ditujukan kepada para pejabat yang takut dan tidak mau turun dari jabatannya atau takut kehilangan jabatan. Tujuan yang ingin disampaikan tentu bukan hanya menyindir para pejabat yang tidak mau atau takut kehilangan jabatannya, akan tetapi jauh lebih dari itu, yaitu agar para pejabat sadar bahwa jabatan itu ada masanya. Ketika masa jabatan sudah habis, hendaknya para pejabat itu dengan senang hati bersedia digantikan oleh orang lain. Selanjutnya adalah ciri kebahasaan pada teks anekdot. Ciri kebahasaan pada teks anekdot ada 5.
Yang pertama adalah mengandung kata atau frasa yang menyatakan peristiwa masa lalu, seperti kemarin, beberapa saat yang lalu, tahun lalu, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah menggunakan kalimat retoris atau pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Selanjutnya menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu, seperti setelah, sementara, sesudah, dan lain sebagainya, dan juga menggunakan konjungsi sebab akibat. Selanjutnya adalah menggunakan kata kerja aksi seperti memakan, mengambil, menaiki, mengajar, dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah menggunakan kalimat seru. Misalnya, cantiknya gadis itu, tanda seru, dan lain sebagainya. Baik, itu tadi penyampaian materi mengenai teks anekdot dari saya. Salah dan hilafnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.